Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas kasih Tuhan, atas berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan sampai hari ini. Saya percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan agar kehidupan kita dibaharui dalam Tuhan dan iman kita bertumbuh. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Firman Tuhan hari ini dari kitab Ester pasal 5 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja.
Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zerah istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkat di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulangkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tetap berusaha tenang. Sidang jemaat Tuhan terkasih, saat berada dalam kondisi yang menegangkan, seorang atau seseorang harus berusaha tetap tenang. Sebab sidang jemaat Tuhan, ketenangan mungkin saja dapat mengurangi ketegangan yang ada. Kalau kita panik, kita tidak bisa berbuat apa-apa sidang jemaat Tuhan. Ya, contohnya dalam situasi gempa bumi, kalau kita panik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak tahu mau pergi kemana, dan apa yang kita lakukan kita tidak tahu. Tapi kalau kita dalam keadaan tenang, kita berpikir, pasti kita akan menemukan solusinya. Jadi jemaat Tuhan, orang yang terlatih untuk tenang dalam kondisi apapun, lebih mudah tidak terpengaruh oleh situasi yang terjadi. Mereka sadar bahwa ketenangan hanya menimbulkan ketakutan, ketegangan hanya menimbulkan ketakutan dan kepanikan yang berujung pada kekacauan. Karena itu dalam situasi yang menegangkan dibutuhkan orang-orang yang bisa mengambil keputusan positif atau keputusan yang tepat kalau dia berpikir tenang, sidang jemaat Tuhan. Dalam pembacaan kita hari ini, kita tahu bahwa Ester merupakan orang yang memiliki ketenangan hati karena ia dapat menekan rasa takut dalam dirinya, karena dia tahu bangsa Yahudi akan dimusnahkan, dan dia lagi berpikir untuk mencari solusinya bagaimana. Tapi dia tetap berpikir tenang. Dia melihat kondisi bangsanya, dia membangun kebinasaan, dan ia dalam ketenangannya menyusun strategi untuk bagaimana menghancurkan akal licik dan kejahatan Haman. Dia lagi mencari keterangan, dia mencari akal bagaimana dia menolong bangsanya. Pertama, ia harus mendapatkan kasih dan restu dari raja untuk bisa menjebak Haman masuk dalam perangkapnya. Ini yang dilakukan dalam ketenangan. Yang kedua, dengan sengaja ia mengundang raja dan Haman untuk menghadiri jamuan makan malam di kediamannya. Strategi ini sidang jemaat Tuhan dipakai Ester untuk menyenangkan hati raja. Mungkin saja ia belajar dari kesalahan Wasti, Ratu Wasti yang diusir oleh raja. Sebab sedikit kesalahan dapat berakibat fatal. Jika hati raja senang, maka Ester lebih mudah memasukkan
perkataannya atau sugestinya kepada raja. Kalau raja murka, bisa saja kesempatan itu dipakai Haman untuk menghancurkan posisi Ester sebagai ratu Wasti, seperti halnya Ratu Wasti. Namun dalam situasi ini Ester terlihat sangat hati-hati, dia tenang dan penuh perhitungan yang sangat matang. Bagaimana caranya menghadapi akal licik Haman ini? Ya, hal ini terlihat sidang jemaat Tuhan ketika Ester tidak langsung menyampaikan maksudnya, tetapi meminta kepada raja untuk berkenan menerima jamuan yang akan diadakannya di kediamannya. Selain itu, sidang jemaat Tuhan, tujuan jamuan itu adalah untuk membuat Haman lupa diri dan terbuai oleh kesombongannya. Ya, kesombongannya. Di sini Haman sudah berpikir, wow, saya sangat dihargai, hanya saya yang diundang. Ya, begitu dia. Tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi di belakangnya. Dalam kesombongannya, Haman bercerita bahwa kekayaannya besar, anak laki-lakinya banyak, pangkatnya dinaikkan di atas para pembesar dan pegawai raja, dan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang diundang oleh Ratu Ester untuk mendampingi raja. Ini yang terus digaung-gaungkan kepada yang sahabat-sahabatnya, keluarganya. Kesombongan menyebabkan Haman menjadi makin panas hati kepada Mordekai yang tidak mau menghormatinya. Kesombongan menyebabkan Haman mendengarkan dan menyetujui usulan istrinya untuk menyulahkan Mordekai. Kesombongan telah membuat Haman menjadi gila hormat dan mengingini nyawa orang lain. Inilah Haman. Dia sudah lupa diri. Ya, sungguh kita perlu waspada terhadap diri kita sendiri dan orang seperti ini. Kadang kita berpikir bahwa kesulitan bisa menjerat orang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, karena tidak punya uang untuk makan, orang mencuri, merampok, atau bahkan membunuh. Namun sebenarnya, kejayaan dapat lebih menjerat orang untuk berbuat yang lebih jahat lagi. Apabila jika kejayaan digabung dengan kesombongan dan kekuasaan, tak mustahil memang orang menjadi taruhannya seperti Haman, kesombongannya. Akan tetapi sidang jemaat Tuhan, menghadapi itu semua, ketenangan yang diperlihatkan oleh Ester patut diacungi jempol dan dapat dijadikan teladan. Tanpa ketenangan seperti itu, mustahil semua pihak dapat menyampaikan ide yang baik dengan baik. Selain perasaan tenang, dibutuhkan juga kemurnian hati. Dengan memadukan dua sikap ini, maka bangunan dialog dapat terjaga dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Ya, sidang jemaat Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Ratu Ester, sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya percaya sidang jemaat Tuhan, nanti kita belajar bagaimanapun kondisinya kita tetap berusaha tenang. Amin. Saya percaya, tetap semangat, tetap bersuka cita apapun yang terjadi, kita akan tenang menghadapinya. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar bagaimana sikap Ratu Ester yang begitu tenang menghadapi situasi yang gawat. Dengan ketenangannya itu membuahkan hasil dan memberikan solusi yang terbaik untuk menyelamatkan bangsanya. Kami pun mau seperti itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat.
sersati